Kita di dalam dunia ini, saudara, kita harus menyadari dan mengakui secara terus terang bahwa hidup di dalam dunia ini tidak ada yang mulus. Semuanya mesti ada masalah yang harus dihadapinya. Maka dari itu kita memerlukan akan satu pemimpin yang mampu menolong kami, menuntun kami, dan menunjukkan jalan kami, supaya jangan sampai kami salah jalan. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus yang akan kita terima ini akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Lah ini saudara, kerap kali kita menjadi orang Kristen tidak menikmati kebenaran ini, tidak menikmati janji Allah ini. Kenapa? Karena kita kerap kali tidak tahu bagaimana caranya Tuhan berbicara, itu tidak tahu. Pada malam hari ini saya akan ajak saudara belajar salah satu segi di mana Allah berbicara bagaimana dan apa yang kita harus bayar harganya itu loh. Sebab setiap orang itu kepingin, saudara, bagaimana ya kita supaya dapat langkah-langkah kita itu menuju kepada kebenaran. Langkah-langkah kita itu selalu berhasil. Karena firman Tuhan berkata, kita ini terus terang menjadi anak-anak Allah. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang segala-galanya. Tetapi kenyataan orang Kristen ini kalahan. Sebab kalau orang Kristen ini menangan, saya kira orang yang mau jadi Kristen itu cepat banyak sekali. Betul tidak? Kenapa? Karena kita ini selalu tidak menjadi saksi. Ini yang repot. Maka dari itu pada malam hari ini coba kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana dan apa yang harus kita bayar. Supaya Allah itu bertahta dan dapat berbicara dan menuntun kepada kita. Coba kita baca di dalam Keluaran. Pertama kita belajar di dalam Perjanjian Lama lebih dahulu. Di dalam Keluaran pasal yang ke-25. Ayat yang ke-21 dan 22. Saya akan bacakan. Haruslah kau letakkan tutup perdamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Perhatikan, dari atas ya, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Kalau kita perhatikan saudara, pada waktu zaman Israel itu dituntun oleh Tuhan dari Mesir ke tanah Kanaan, Allah berbicara di atas gunung Sinai bersama dengan Musa. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Musa untuk mendirikan bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu dibagi 3 bagian: halaman, tempat kudus, dan tempat yang maha kudus, di mana terletak tabut perjanjian Allah ada. Dan di sini jelas sekali Tuhan berkata bahwa di atas tabut itu yang di dalamnya isinya 2 loh batu, di sana Allah akan berbicara. Jelas toh? Firman tadi berkata enggak? Allah berbicara. Apa yang akan disampaikan? Perintah-perintah apa yang harus dilakukan kepada orang Israel. Nah, kalau kita perhatikan
Allah berkata bahwa engkau harus membuat bait Allah. Dibagi 3. Dan Allah akan berbicara di atas tabut perjanjian yang berisi loh batu itu. Allah akan berbicara jelas sekali. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mau berbicara langsung. Perhatikan, berbicara langsung kepada manusia. Tetapi pada zaman perjanjian lama, zaman dahulu, dibagi 3 dan tirai bait Allah belum terbelah. Sehingga yang dapat masuk ke dalam tempat yang kudus hanya siapa? Imam besar. Tetapi sejak Yesus mati, tirai bait Allah terbelah. Lalu yang boleh masuk siapa? Hah? Orang yang percaya, termasuk saudara sama saya enggak? Nah, kalau saudara bisa masuk ke dalam tempat kudus, di mana tempat tabut itu ada, Allah berbicara. Berarti Allah bakal berbicara kepada kita semua enggak? Hah? Apa hanya imam tok? Semua. Nah, sekarang caranya bagaimana? Coba saudara belajar. Saya dipelajari Tuhan perkara ini. Mengapa Allah mau berbicara di atas 2 loh batu itu? Karena di atas loh batu itu ditulisi oleh jari Allah. Dan di atas loh batu itu tertulis apa? Firman Allah. Hukum Allah adalah firman Allah. Rahasianya di sini, saudara. Lalu pada waktu batu itu ditulisi oleh Allah, batu itu siapa yang buat? Ayo. Hah? Ayo sekarang. Ayo. Nah, kalau saudara perhatikan, batu ini 2 kali. Yang pertama Musa dapat, batu ini dipecahkan. Batu yang pertama itu yang membuat Allah sendiri. Batu yang kedua yang membuat siapa? Musa. Saudara perhatikan. Batu yang pertama Allah yang membuat sendiri, yang memecahkan siapa? Batu yang pertama adalah Adam dan Hawa. Yang buat siapa? Hah? Allah. Yang memecahkan siapa? Manusia. Karena dosa. Pecah. Tapi batu yang kedua yang buat siapa? Manusia, sebab dilahirkan oleh Maria. Loh, betul tak? Hah? Kalau Adam sama Hawa dilahirkan oleh siapa? Dibentuk oleh Allah. Tidak ada yang melahirkan. Tangan Allah sendiri yang membuat, seperti batu yang pertama. Tetapi batu yang pertama dipecahkan oleh manusia karena dosa, karena lembu emas Israel membuat. Tetapi Allah berkata, Musa, engkau sekarang membuat batu. Batu yang kedua. Maka Allah berkata, anak, engkau harus lahir. Allah harus menjelma menjadi manusia. Menjadi manusia. Dilahirkan oleh manusia. Batu yang kedua. Ini loh saudara. Dan sekarang saya tanya, pada waktu Tuhan Yesus di atas bukit, lalu dia melihat dengan murid-muridnya bangunan bait Allah. Bait Allah itu indah luar biasa. Pada waktu itu murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan, lihatlah bangunan bait Allah bagus ya Tuhan. Tuhan berkata begini, ada waktunya nanti bahwa tidak akan ada satu batu tersusun di atas batu yang lain. Karena semuanya akan diserahkan, dibongkar, dihancurkan, diserahkan semua. Tetapi pada waktu itu, saudara tahu, perhatikan, sampai sekarang terjadi bahwa rumah Allah, di bait Allah di Yerusalem hancur dan tidak ada batu-batu yang masih utuh. Karena apa? Karena aniaya. Tetapi saudara perhatikan, batu mana yang tidak pernah terpisah
dengan Allah senantiasa. Ayo, belajar. Ini rahasianya, saudara. Batu-batu bangunan bait Allah semuanya terserak. Tetapi coba saudara periksa Alkitab dan tanya, di mana dua loh batu itu? Sampai sekarang ditemukan enggak? Hah? Lalu dua loh batu peti perjanjian itu di mana? Hilang? Hancur? Terserak? Hah? Di dalam surga. Perhatikan, di mana ayatnya? Di dalam Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Loh, ya, terbukalah bait suci Allah yang di surga. Jadi saudara tahu, tabut perjanjian yang dulu ditulisi batu, yang ditulisi oleh jari Allah, yang berisi firman Allah itu berada di mana sekarang? Di surga. Dualah batu, di mana tidak pernah terpisah, di mana Allah bertahta, dan di sanalah terjadi serangan, terjadi aniaya, terjadi penganiayaan kepada jemaat Allah, dan bait Allah dihancurkan. Tetapi dua loh batu, di mana Allah bertahta, di mana Allah berfirman selalu. Dia tidak pernah berpisah dengan Allah. Allah tidak pernah mau berpisah dengan batu yang sudah ditulisi oleh jari Allah dan tertera firman Allah. Alkitab berkata, biarpun 1000 orang rebah di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kirimu, tidak akan menimpah kepadamu. Kapan hal itu terjadi? Kalau engkau bersama dengan Allah. Rahasia kehidupan kekristenan, saudara, bukan hanya sekedar engkau pergi berbakti, bukan sekedar engkau menjadi anggota gereja, tetapi kehidupan kekristenan harus belajar. Kita ini siapa sebetulnya? Yesus berkata, engkau adalah bangunan bait Allah. Betul tak? Dan Yesus sendiri, tubuh Kristus adalah bait Allah. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, robohkan bait Allah ini dalam waktu 3 hari, aku akan bangunkan kembali. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak bisa mengerti yang diartikan adalah tubuh daripada Yesus Kristus. Dia adalah loh batu. Sekarang saudara dan saya, perhatikan, saudara dan saya adalah batu-batu bangunan bait Allah. Kita akan dipakai oleh Allah untuk membangun tubuh Kristus. Saudara dan saya adalah batu-batu bangunan bait Allah. Dan kita kerap kali, saudara tahu, kita kerap kali menjadi orang Kristen kepengennya selalu mendapat kemenangan, selalu mendapatkan kebenaran itu. Tetapi saudara tidak tahu bagaimana untuk menjadi batu yang tidak akan terpisah daripada Allah senantiasa. Meskipun ada aniaya, meskipun ada pencobaan, engkau tidak pernah ditinggalkan oleh Allahmu. Kita kerap kali jadi orang Kristen berkata apa? Aku tidak disertai Tuhan. Aku berdoa tidak pernah dijawab. Aku sembahyang-sembahyang katanya mau mendengar suara Allah. Allah tidak pernah ngomong. Karena apa? Karena saudara tidak menyediakan dirimu. Apakah batu-batu bangunan Allah itu, Allah berfirman itu kepada tembok-tembok? Tidak, tak? Dia hanya berfirman di atas tabut perjanjian, di mana 2 loh batu ada. Jadi kalau saudara dan saya mau Allah berbicara, saudara harus berani membayar. Bagaimana caranya? Sebab di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes, kita baca bagaimana Tuhan Yesus sudah pesan kepada kita sekalian. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat 17, dan ayat yang ke-26, apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada kita? Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia.
tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jelas sekali Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus yang akan dikirim itu akan tinggal di mana? Di hati kita. Serta Dia akan mengajarkan kepadamu. Dia akan sama enggak? Kata-katanya ini hampir sama dengan apa yang Allah katakan di dalam Keluaran 25 tadi. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu. Yesus berkata, Ia akan mengajarkan kepadamu tentang segala sesuatu. Terus, dan yang akan kuperintahkan kepadamu untuk sampaikan kepada orang Israel. Dia akan mengingatkan kepadamu akan apa yang Yesus pernah katakan kepadamu. Lihat saudara, bahwa apa yang Allah sudah lakukan di dalam perjanjian lama, ini akan dilakukan di dalam perjanjian baru. Dan hanya bedanya, tirai bait Allah terbelah. Dan kalau dulu Allah mau berbicara hanya kepada Musa dan imam besar, sekarang Allah mau berbicara kepada setiap umatnya yang percaya kepada Dia. Hanya masalahnya sekarang adalah kita bagaimana membayar harganya. Pada waktu Musa itu membuat batu, lalu setelah selesai, lalu Musa harus membawa kemana? Ke atas gunung. Kira-kira kalau orang menggotong batu, 2 loh batu itu cukup berat ke atas gunung. Membutuhkan apa, saudara? Butuh tenaga, 1. Butuh apa lagi? Waktu. Apa lagi? Kekuatan. Kemauan. Ketekunan. Ingat loh, Musa pada waktu dia naik, umurnya sudah 80 lebih. Harus gotong batu, dan dia naik ke atas. Saudara tahu. Dan apa yang terjadi setelah dia sampai ke atas gunung dan berhadapan dengan Allah, dia menyerahkan batu itu. Dan apa yang Musa lakukan? Dia menunggu Allah menulis berapa lama? 40 hari, 40 malam. Dan pada waktu dia nunggu, makan dan minum apa? Makan apa? Minum apa? Berarti puasa. Dan Allah di atas gunung itu, Dia menulis firman-Nya dengan jarinya. Ini loh saudara. Dan inilah rahasianya. Di mana batu yang dibuat oleh manusia ini, dan dia tidak akan berpisah dengan Allah senantiasa. Karena Allah mau bertahta di situ, Allah mau berbicara di situ, Allah mau menuntun umatnya di situ. Harus berani membayar harganya. Mengapa Allah tidak hanya di atas gunung? Musa bikin, ayo saya tulis. Allah berkuasa karena Allah bisa berada di mana-mana. Tetapi mengapa Allah harus memerintahkan Musa? Bawa gotong naik ke atas bukit. Karena firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya adalah teman sekerja Allah. Allah tidak menghendaki segala sesuatu dilakukan oleh Dia. Tetapi saudara ambil bagian. Kalau saudara mau menjadi kemuliaan Allah, untuk dipakai menjadi berkat untuk sesama manusia, saudara harus juga menyediakan loh hatimu untuk ditulisi Allah. Di mana Allah mau berfirman, di mana Allah mau bertahta, dan batu hatimu harus ditulisi oleh jari Allah. Jadi saudara kepinginnya cuma sekejap. Saudara harus membawa ini ke depan hadirat Allah. Dan hatimu ini setiap hari harus kamu gotong naik menghadap ke hadapan hadirat Allah. Maka dari itu saya selalu katakan apa saudara? 2 perkara. Kalau saudara mau menyediakan loh hatimu untuk ditulisi oleh jarinya Allah, adalah berdoa. Membawa selalu hati kita menghadap kepada Allah. Kedua, firman-Nya harus dibaca setiap hari. Supaya
firman ini diukir oleh Allah di dalam loh hati kita. Tetapi untuk itu kita harus membayar harganya. Karena apa? Karena kita harus bertekun senantiasa. Setiap jam yang sudah engkau harus bayar harganya, harus datang kepada Allah. Dan kerap kali Allah itu membangunkan kita pagi-pagi antara jam 1 sampai jam 5. Dan justru di sini letaknya kelemahan manusia. Ngantuk Tuhan. Kalau disuruh bangun sembahyang, ngantuk Tuhan. Saudara tahu belakangan ini saya ditegur Tuhan. Apa? Belakangan ini kalau saya dibangunkan, saya bangun saudara. Saya sembahyang. Tapi sembahyang ya sembahyang. Tapi ada bedanya kata Tuhan. Bedanya itu rutin sama sungguh-sungguh. Beda. Contohnya saudara ke gereja, rutin sama sungguh-sungguh beda enggak? Kalau rutin, takut. Nanti kalau enggak ketemu pendetanya, disambangi terus. Gak kelihatan ditanya ke, hari Minggu kok enggak kelihatan kemana? Waduh, enggak bisa jawab. Dan kadang-kadang perlu bohong, supaya enak. Saudara tahu? Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh, ada kerinduan. Dan kerinduan ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan tegur saya bilang, Yusa, aku tidak mau engkau rutin bangun terus sembahyang. Tapi aku mau hati dan pikiranmu. Dan ini harus melawan ngantuk. Ini harus menyangkal diri. Ini harus tekun. Berani kehilangan waktu tidur. Berarti memberikan tenaga. Seluruhnya harus dipersembahkan untuk dia kalau engkau mau diukir hatimu, saudara. Rahasia ini besar sekali, saudara. Kita kerap kali kalau dengar kesaksian orang lain, banyak saya terus terang diomongin orang, ya kalau sudah kayak Pak Yusa ya enak. Loh, saya bilang, bayarnya itu loh, yang enak istri saya ini istri saya itu hari ini ikut. Kali ini ke Bali ikut dia, biasanya enggak mau ikut. Karena cuma sebentar, kalau ke Surabaya itu lama, tidak mau ikut dia. Kalau ke Bali berapa hari? Kira 9 hari. Ya sudah aku ikut. Nah ikut saya bilang. Saudara tahu, dia bilang apa kerap kali? Kamu ini, orang ini hanya lihat kamu ini keadaan apa? Sudah jadi mateng. Memang roti kalau sudah mateng itu semua orang kepengen mau enak. Tapi pada waktu roti ini dibuat, orang itu tidak sabar nunggu. Betul tidak? Sebab apa? Tepung diulet-ulet sama air, sama garam, sama segala macam tetes gini sama gula. Anak itu kalau saudara dia sudah bilang, "Ma, minta roti." "Ya, Nak, tak bikin ke." Kira-kira sabar enggak? Hah? Kenapa enggak sabar? Lama dan sudah ngiler. Mana sih, Ma? Lalu anak ini masuk ke tempat ovennya dibuka, tutup, buka, tutup. Kalau tidak, mamanya barusan bakuk, sudah kok tidak enak sih, Mah? Kok tidak enak, Mah? Lah belum jadi kok. Ya tidak enak. Lah, saudara itu kerap kali jadi anak-anak Allah gitu enggak? Mana sih Tuhan? Janjimu mana? Kok tidak jadi-jadi? Lalu sedang diulet-ulet kok. Kamu sabar, Nak, sabar. Katanya Allah Maha Kuasa. Mama katanya bisa, kok tidak jadi-jadi? Ini loh saudara, karena engkau itu tidak mau bayar harganya. Saya sendiri dididik Tuhan berkata apa? Dari umur 12 Tuhan berkata, baca Alkitab, siang, sore, malam baca Alkitab. Saya bilang, Tuhan, baca Alkitab tidak ngerti, baca saja. Dan saudara tahu, luar biasa Alkitab itu. Sebab apa? Sebab Allah menghendaki 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Ruangan maha suci, ruangan kudus, dan halaman harus semuanya merupakan bangunan bait Allah. Tetapi kita kerap kali hanya ruangan kudus hati kita saja. Pikiran tidak perlu. Apalagi tubuh. Kita memang orang dosa. Kalau gagal terus biasa. Bagaimana Allah mau berbicara sampai ke telinga jasmani kita kalau kita itu tidak 3-3, saudara tahu? Tak mungkin. Kita mau Allah berbicara di dalam ruangan kudus, maha kudus hati.
Kemudian harus dimengerti oleh pikiran. Pikiran adalah ruangan kudus. Dan tirai bait Allah sudah dipecahkan. Berarti tiga-tiga harus dapat mendengar. Mengerti apa yang Allah katakan. Yesus berkata begini. Apa gunanya kamu berkata, Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Betul tidak? Nah, apa saudara kira itu firman Tuhan itu gampang? Saya buktikan. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mau menjadi murid-Ku, kau harus sangkali diri. 1, 2. Jikalau engkau mengasihi ayah bundamu, istri suamimu, atau anak-anakmu, atau dirimu sendiri lebih daripadaku, engkau tidak layak menjadi murid-Ku. Betul tidak? Betul? Sudah ngerti? Nah, sekarang saya tanya. Engkau sudah bayar? Kata-kata yang sederhana itu kelihatannya. Satu contoh. Barang siapa mengasihi istri atau suaminya lebih daripadaku, tidak layak menjadi murid-Ku. Lalu kalau istrimu diambil atau suamimu diambil, kamu bisa ngucap syukur? Ayo. Kalau kamu diambil bisa ngucap syukur, tandanya kamulah lebih ngasih Yesus. Betul tidak? Sebab mati hidup di dalam Yesus. Dan Yesus berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah untung. Nah, jadi kalau orang sakit tambah lama mau mati, malah untung apa malah rugi? Kalau untung nangis pas ketawa. Ah, ini bapak ini bilang, wah, enggak ada. Enggak ada. Lah, sekarang, iya toh Pak ya? Nah, ini dia ngomong jujur. Sebab apa? Sebab kenyataan kita masih hidup di dalam daging. Tapi saudara tahu, ini saya alami, ini istri saya di sini. Pada waktu dia kena serangan jantung, dan dia napasnya sudah tinggal sedikit, dia panggil saya, persis saya di rumah karena tidak menginjil. Istri saya bilang apa? Papa, aku rasanya kok sudah tidak lama, Pak. Aku rasanya sudah harus meninggalkan dunia ini. Kira-kira saya sebagai suami harusnya bingung tidak? Panik tidak? Iya dah. Tapi apa yang saya lakukan? Tanya orangnya di sini. Sebab saya tetap melakukan firman dan firman ini sudah menguasai saya sedemikian rupa. Mati adalah untung, hidup untuk Kristus. Saya katakan kepada dia, jangan takut, cepat periksa diri, bertobat, minta ampun, apa yang tidak beres, beresin. Kalau sudah waktunya pulang, pulang. Ayo, ini loh istri saya di sini. Jadi saya makanya berkata begini saudara, untuk bawa firman Tuhan itu gampang. Tapi melakukan firman bukan hal yang mudah. Tapi saya katakan di sini, kalau saya berani membawa firman, saya harus sudah lakukan. Sebab apa? Sebab Tuhan berkata, Tuhan, engkau berkata kepadaku, engkau harus jadi saksi. Saksi itu melakukan atau cuma ngomong? Harus melakukan. Kalau tidak melakukan, tidak bisa diangkat jadi saksi. Di pengadilan disumpah. Mau jadi saksi? Kamu ngalami? Iya. Disumpah dulu dong. Harus ngalami. Yesus berkata, kau jadi saksiku. Ini khusus buat saya. Tapi buat saudara mungkin Tuhan tidak mengatakan, kamu harus jadi saksi. Kamu harus jadi pemberita. Loh, kalau jadi pemberita, dituntut ngalami tidak? Tidak harus. Wong koran itu diteruske ya bisa kok. Berita, aku dari Bandung, dari Jakarta. Wah, saya di sana. Pas di sana, kereta api tabrakan. Lah, aku kue ngalami. Nggak. Lah memang aku ya tidak ngalami tabrakan kok. Cuma beritakan. Nah, saudara disuruh Tuhan juga memberitakan ya? Iya. Beritakan Injilku ke seluruh umat manusia. Tapi ada orang-orang tertentu Yesus berkata pada murid-muridnya, rasul-rasulnya, engkau saksiku. Ini masalahnya saudara. Saudara mau jadi saksi atau jadi pemberita? Saksi? Bayar harganya.
Bapak ini bilang, wah jadi pemberita. Daripada jadi saksi, bayarnya mahal. Loh, ini kenyataan loh saudara. Sebab firman Tuhan sendiri berkata, kita harus belajar dari firman dan melakukannya. Maka dari itu saudara, kalau engkau mau mengalami dengan Yesus dan firman Tuhan ini, hidupmu tidak ada kekhawatiran, engkau tidak ada takut, engkau tidak ada masa depan yang kekhawatiran dan takut tidak ada. Ini terjadi pada kami dan keluarga kami. Sungguh, istri saya itu mau datang ke sini itu dapat serangan. Wah, sakitnya luar biasa. Sehingga saya belum bisa beli tiket karena apa? Dia masih ragu-ragu. Ikut enggak? Saya bilang kalau ikut saya beli tiket. Jadi pesan dulu. Sehingga saya tadi janji sama sudah telegram Pak Purnomo ini naik Merpati. Habis tempatnya. Jadi saya naik burak, telat setengah jam. Kenapa? Karena istri saya ini ikut gak ya? Sebab apa? Dia mengalami kesakitan, kepalanya sakit luar biasa. Dan dia bilang, aku belum pernah mengalami sakit seperti ini. Tapi apakah lalu kami susah, sedih, bagaimana? Kalau ini dia ngomong sama saya, tanya orangnya. Aku ini jangan-jangan niki kanker ganas ya. Bentar lagi saya mati nih. Dia ngomong sama saya. Saya bilang, kita berdoa saja. Kita tanya sama Tuhan. Kalau memang kamu harus pulang, ya pulang. Nggak ada pusing-pusing. Yang penting sekarang, ini Tuhan ampuni dosa-dosaku. Bereskan. Kok aku dapat sakit ini apa? Kalau sakit bukan karena dosamu, ucapkan syukur. Selesai toh. Karena Tuhan berkata, ucapkan syukur dalam segala mati untuk, hidup untuk Kristus. Lah mau pusing apa? Tapi lalu saya kalau lihat dia sakit gitu, lalu saya ngomong gitu, terus saya tinggal enak-enak. Ya enggak. Itu lalu bilang, wah ini enggak ada kasih. Enggak. Malam tidur sama saya jagai terus, saya tengkingi terus, saya doakan terus. Sambil kadang-kadang sampai ketiduran saya. Lalu dia bangun, dia bilang, kamu kok sambil tidur, yuk bangun Cak, ayo bangun. Berdiri, duduk. Ya duduk, saya sembahyangnya terus. Sampai jam 12 lewat Tuhan bilang, sampai jam 12 lewat. Setelah itu selesai, betul. Jam 12 lewat, tas saya bilang, selesai. Tidur. Tidak akan ada serangan lagi. Sampai pagi, tidur terus. Kenapa? Ternyata bukan karena salahnya, tapi karena ada serangan. Ini loh saudara. Dan dia bilang apa? Saya bilang, kalau sakit bagaimana? Puji Tuhan. Nah benar saya bilang. Jadi saya tidur layap-layap, dia bilang, puji Tuhan. Wah sakit ini, mesti sakit ini. Wah, saya ganti tumpangi tangan lagi. Puji Tuhan, sakit ini. Lah, saudara tahu, kita harus menjadi pelaku dan tidak gampang. Sakit kok bisa muji Tuhan. Loh ini buktinya. Sekarang ya sembuh. Bisa datang. Karena apa? Kita memandang Yesus. Dan tidak memandang kepada kesakitan, kepada keadaan-keadaan jasmani. Karena apa? Kita tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah sanggup lakukan segala perkara. Hanya terserah kepada kita. Kita mau noleh-noleh ke belakang atau tetap pandang dia. Masalahnya tinggal itu, saudara. Maka dari itu kita harus praktekkan. Maka pada waktu dia kena serangan jantung itu saya katakan, ayo kita berdoa, minta ampun. Kalau memang sudah waktunya pulang. Tidur, saya bilang. Kalau harus pulang. Dan itu istri saya. Apakah anak saya tidak dituntut? Dituntut, saudara. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi anakmu lebih dari padaku, tidak layak menjadi muridku. Abraham dituntut harus mempersembahkan Iskak. Betul tak? Lah saudara ini turunannya siapa? Bapak orang beriman adalah Abraham. Kalau Abraham dituntut, saudara bakal dituntut enggak? Nah, ayo kamu. Anak saya dituntut. Semua satu-satu. Dan pada waktu anak saya perempuan sakit parah. Dan buta, sudah tuli. Dokter mengatakan tidak bisa sembuh. Dan pada satu saat, anak itu berkata, Papa, aku mau pulang. Kapan?
hari ini jam 3. Saya berkata apa? Pulang, tunggu Papa di Firdaus. Tidak usah takut. Kita punya Yesus yang luar biasa. Hidup untuk Kristus, mati untung. Tak praktekin. Nah ya. Tak tungguin jam 3. Aku antar anak. Jangan takut, jangan menangis. Pulang kalau harus pulang. Jam 3 tak serah ke Tuhan. Dan dia bicara sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, kembali. Hidup. 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 Sempurna. Karena apa? Lah ini loh saudara. Berani enggak menjadi pelaku firman. Dan saya dituntut sendiri. Iya. Di Surabaya jam 12 malam. Tak. Nafas. Loh. Kok saya kok tidak bisa nafas? Saya pikir. Terus saya bangun. Loh kok saya tidak. Oh tahu saya jantung saya berhenti. Saya bilang Tuhan jantungku. Lalu mata saya dibuka. Dapat lihat. Jantungku mulai berhenti. Lalu kalau gitu yang saudara ingat pertama kali apa? Istri. Anakku Tuhan di Bandung. Di Holland. Istriku di Bandung. Nanti makan apa? Apa yang saya ucapkan? Tuhan, aku ucapkan syukur karena sebentar lagi aku pulang ketemu Engkau. Keluar saya. Makanya saya tuh sudah tahu rasanya orang mati itu piye. Keluar. Orang mati itu kok keluar terus lihat tubuhnya sendiri. Oh gini. Lah gitu. Terus saya menengadah ke atas. Saya berteriak kepada Tuhan karena saya mau menghadap dia. Apa terjadi? Surga terbuka. Dan saya lihat tahta Allah. Tuhan dari dalam surga berbicara langsung. Dia berkata apa? Yosa, engkau tidak boleh naik ke tempatku. Saya berkata, Tuhan, jantungku berhenti. Aku harus pulang. Tuhan berkata, tugasmu belum selesai. Tapi jantungku, aku sanggup menghidupkan engkau kembali. Lalu dari sana dia cuma melempar sinar. Satu titik. Masuk ke jantung. Dia jalan. Saya masuk lagi. Beres. Loh ini loh saudara. Loh saudara itu berani enggak bayar harganya? Kalau saudara berani belajar Alkitab. Karena firman Tuhan berkata, di atas loh batu ini, aku akan duduk, aku akan berfirman, aku akan memberikan perintahku, aku akan berbicara kepadamu. Dan Roh Kudus yang diutus kepada kita ada di dalam kita. Yesus sudah berkata, dia akan tinggal di dalam kamu. Dan engkau akan mengenal dia. Dan dia akan berbicara kepadamu. Mengajarkan kepadamu segala perkara. Bagaimana firman itu bisa diingatkan? Kalau firman itu tidak ada di dalam loh hatimu. Maka dari itu firman itu harus setiap hari diukir dalam pikiran dan hatimu. Tetapi perhatikan, untuk itu membutuhkan ketekunan. Untuk itu membutuhkan perjuangan. Untuk itu membutuhkan apa? Kemauan. Bayar harganya. Bangun pagi. Dalam waktu yang sama. Dan pada waktu apa? Pada waktu diukir hati kita itu oleh jari Allah. Batu itu kalau diukir, pewat enggak batu nih? Luka enggak? Sakit enggak? Saudara tahu? Kalau engkau sedia firman itu diukir dalam hatimu, sakit. Engkau sedang dibentuk. Engkau sedang diproses oleh Allah. Sakit. Kenapa? Karena sifat dan perangaimu yang lama harus ditinggalkan. Sakit. Karena Allah itu kudus. Firman-Nya itu kudus. Maka di dalam hatimu yang tidak kudus, yang kotor, disingkirkan oleh Allah. Dan diukir dengan jarinya Allah. Sakit. Harus berani membayar harganya. Karena Yesus berkata, pohon yang ditanam di taman Firdaus itu, kalau tidak berbuah, tebang, kata Tuhan. Untuk berbuah, saudara dan saya harus bayar harganya, dibersihkan. Dan firman ini harus dialami. Maka dari itu, saudara, kita harus berani bayar harganya.
Kita harus berani membaca firman ini terus sampai menguasai pikiran dan hati kami. Sampai terukir di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga pada waktunya dikeluarkan, iman kita diuji, kita didapatinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebab iman kita itu diuji, tidak masa kita bahagia. Kita di dalam kesulitan, itu justru iman diuji. Apakah engkau melakukan firman-Ku atau tidak? Ayub pada waktu diambil anaknya, Ayub pada waktu diambil harta bendanya, di dalam keadaan yang habis dia berkata apa? Asalnya dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tetap dia memegang akan firman Allah. Tapi Ayub goncang. Karena apa? Karena dia berkata, hanya dari orang lain aku dengar. Tetapi sekarang sejak aku ketemu engkau, aku mengenal siapa engkau Allah yang sesungguhnya. Ini loh saudara. Engkau dan saya tidak akan tergoyahkan. Seperti firman Tuhan. 1.000 orang boleh rebah di sebelah kirimu. 10.000 di sebelah kananmu. Tidak akan menimpa engkau. Kalau engkau bersama dengan Allah. Karena apa? Kita tidak khawatir, kita tidak takut, tidak ada masa depan yang menakutkan bagi kita. Karena hidup untuk Kristus, mati adalah untung. Saya kemarin hari Rabu, saya ada di Surabaya, saudara. Kenapa? Ada seorang anak Tuhan, dia dulunya adalah pengikut setan. Bahkan dia bisa menyembuhkan orang. Dia orang kaya raya. Tetapi pada waktu dia kena serangan sendiri, tidak bisa nyembuhin. Nah ya, akhirnya dia terserang penyakit segala macam. Akhirnya paru-parunya kena kanker, ginjalnya tinggal 1. Dia ke Amerika, waduh, seloyo sudah habis semuanya, tidak bisa nyembuhin. Akhirnya diberi kaset, disuruh bertobat. Dia bilang, aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat. Kalau engkau mau bertobat, buang segala berhala-berhalamu dan simpananmu. Dia di Amerika loh, saudara. Lalu dia entrokal sama saudara, sama familinya di sini. Buang simpananku. Saudara tahu, waktu dibakarin semua, dia di rumah sakit sana seperti orang gila. Pelabuhan seperti sampai saudara bilang, katanya orang Kristen, tapi kok begini? Dia bilang. Mana siapa bilang dia Kristen, baru mulai mau jadi Kristen. Dan pada waktu dibuangin semua, dia mulai tenang. Apa terjadi? Dia sakitnya luar biasa. Dia berdoa, Tuhan Yesus, kalau engkau memang ada dan aku mau menyembah engkau, tolong angkat sakit ini saja. Dan malam itu dia didatangi Tuhan. Tuhan berkata, tanganmu jamah ke tempat sakitmu. Dan dia jamah. Malam itu hilang. Dan pada waktu diperiksa dokter, kanker di 5 bagian. Dan seminggu kemudian difoto lagi. Terjadi ternyata tinggal 2. Sampai dokternya heran. Loh, yang 3 hilang mana? Kok hilang semua, tinggal 2? Waktu dia ketemu saya katakan di Surabaya, karena dia hari kemarin berangkat ke Amerika lagi untuk cek. Dan saya berkata, karena apa kamu masih ada 2 bagian? Karena sisa berhalamu masih tertinggal. Dan dia bilang, betul Pak Yusak. Seandainya pada waktu itu saya buang semua, 5 sudah hilang. Tapi ternyata memang, aku masih punya simpanan, lupa Pak. Dan pada waktu sampai di Surabaya, langsung dia minta dibaptis. Pada waktu dibaptis, saudara tahu apa terjadi? Seperti orang gila. Teriak, luar biasa, takut setengah mati. Tetapi anehnya, sampai saudara-saudara bilang, lah orang kayak gini kok mau dibaptis itu bagaimana? Tapi dia ngomong sendiri, baptis saja terus. Lah kok kamu teriak-teriak? Itu bukan saya kok. Jadi orang satu ini bisa ngomong 2. Karena apa? Karena setan sama jiwa dia sendiri. Dan pada waktu dia langsung dibaptiskan, belang, Allah berperang ganti dia. Yang teriak-teriak hilang, dia merasa damai sejahtera dan dia mengalami kesembuhan luar biasa.
Dalam waktu sebentar dia gemuk lagi. Tidak kelihatan orang sakit. Sudah naik 5 kilo. Dia bilang, saya mau kembali ke Amerika. Saya sudah fit. Saya sudah nyetir mobil. Sekarang sport sendiri. Saya ke Amerika checking. Biar dokter Amerika lihat bahwa Yesus itu tetap sama. Dan dia berkata, aku dulu ikut setan. Harus bayar harganya. Penyakit-penyakit di sini sekarang hilang semuanya. Turut Yesus, tidak usah bayar apa-apa. Yang penting hati kita serahkan kepada Dia. Ini hidup kekristenan itu adalah hidup yang nyata. Kalau saudara mau ingin Allah berbicara, sediakan loh hatimu untuk diukir oleh jarinya Allah. Baca firman setiap hari, berdoa sediakan, bayar harganya. Allah pasti peliharakan kau. Dan jaminan Allah menjadi pelindungmu, gunung batumu, perisai. Kau tidak perlu takut, apapun boleh terjadi. Asalkan Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan rahasia ini hamba-Mu sudah sampaikan. Jikalau anak-anak-Mu di tempat ini sementara ini merasa selalu ada sekat-sekat. Ada yang menghalangi untuk menyediakan hatinya Tuhan. Maka pada malam hari ini hamba-Mu mohon kemurahan daripada-Mu. Karuniakan kepada anak-anak-Mu Tuhan kekuatan dan kemampuan seperti Engkau berikan kepada Musa. Untuk berani membawa loh hatinya ini ke hadapan hadirat-Mu setiap saat. Dan menghadapkan kepada-Mu untuk Engkau ukir dengan jari-Mu. Dan Tuhan, belajar anak-Mu berdoa dan puasa menantikan waktu dan saatnya Engkau selesai. Karena kami kerap kali tidak sabar menantikan Tuhan. Kami mau ingin cepat-cepat segala perkara. Padahal kita harus bayar harganya. Dengan doa dan puasa. Dengan ketekunan dan kesetiaan. Untuk menantikan waktu yang Engkau sudah tetapkan. Di mana pada waktunya Engkau akan berbicara di atas loh hati kami. Dan kami boleh mendengar dan mengerti. Dan kami boleh melakukan dan kami boleh menikmati damai sejahtera dengan Allah kita. Sehingga hidup kita tidak perlu takut khawatir. Karena hidup untuk Kristus. Dan mati kita adalah satu keuntungan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik. Engkau sudah memberikan resepnya kepada kami. Dan bagaimana kami harus melakukan semua perkara ini. Supaya nama Bapa dimuliakan. Dan Yesus nyata hidup di dalam kami. Dan kami menjadi saksi Yesus dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.